Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022, merupakan Pekan Paskah yang ketiga. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Firman Tuhan masih berbicara tentang roti hidup. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kami bersyukur kepadamu bahwa pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Semata-mata karena Engkau mengasihi kami dan Engkau mau kami bangun dan melaksanakan tugas kami sepanjang hari ini untuk mewartakan kabar sukacita daripadamu. Bapa, kami hendak duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami dan mengurapi kami, agar firman yang kami dengar dapat kami simpan dalam hati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kembali Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia adalah roti hidup. Dia akan memberikan hidup yang kekal. Kepada siapa? Kepada semua orang yang percaya kepadanya. Pada ayat 44, kita kembali diingatkan bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan. Kita dapat mendengar firman Tuhan. Kita dapat meyakini janji-janji Tuhan. Itu semata-mata karena kita ditarik oleh Allah untuk mendengarkan pewartaan dari Tuhan dan menerima keselamatan yang Tuhan berikan melalui putranya Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan hanya kita percaya. Saat kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bagi kita, memberikan hidupnya bagi kita, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bagaimana? Hidup yang Tuhan berikan
saat kita sudah mengalami kematian daging kita, dan kemudian roh kita lah yang hidup kekal bersama Allah di surga. Pada masa hidupnya Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia memberikan tubuhnya untuk dikorbankan sebagai keselamatan bagi semua manusia. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, secara simbolis tubuh dan darah Yesus itu juga Dia berikan kepada kita untuk hidup yang kekal, untuk hidup rohani kita. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ditangkap, dibunuh dan disalibkan, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya memperingati perjamuan Paskah terakhirnya. Pada saat itulah Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Dia, tubuhnya, tubuh dan darahnya dapat disimbolkan sebagai roti dan anggur yang disantap bersama-sama pada saat perjamuan terakhir. Nah, kemudian bagi kita orang yang percaya, kita juga selalu diajak untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus itu melalui tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Nah, bagi adik-adik atau bagi anak-anak yang belum menerima komuni, yang masih dalam bina iman, nanti pada saatnya bila adik-adik sudah dalam usia yang cukup, kemudian menerima tubuh dan darah Kristus melalui komuni kudus, nah itulah kita benar-benar menerima tubuh dan darah Kristus untuk kita bersatu dengannya memperoleh hidup yang kekal. Peringatan itu selalu kita adakan pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Maka diminta kepada kita semua agar berulang-ulang kali senantiasa untuk selalu mengadakan atau mengikuti perayaan Ekaristi itu dengan sebaik-baiknya dan pantas dan layak. Nah, maka anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, saat kita mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, kita juga harus melakukannya dengan sikap yang baik, dengan hati yang benar-benar menghadap kepada Allah sepenuh hati dan layak. Layak yang dimaksud bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk bersatu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maka kita diminta untuk selalu bersatu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang senantiasa mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh dan darahnya melalui perayaan Ekaristi. Mari kita bersatu dalam doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga.
Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati berkat Tuhan hari ini. Selamat belajar, selamat berkarya apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa kita ada dalam bulan Rosario, maka anak-anak ikutlah dalam doa Rosario baik di dalam Kombas maupun dalam keluarga masing-masing. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua.